Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Apriana, NIM 190701604, mahasiswi Psikologi Unmunisme Semarang, kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikodiagnostik 1 yang diampu oleh Bu Luki. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai kode etik tentang asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar bagi keputusan yang disampaikan oleh penilai. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Yang termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologis. Yang pertama, batasan dalam asesmen psikologis. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar information consent, kecuali jika hal ini terdapat dalam bab 11 pasal 64 Information Consent dalam asesmen, yakni dalam pasal ini menjelaskan bahwa ketika pelaksanaan asesmen, evaluasi, intervensi atau jasa diagnostik, ketika sudah diatur dalam peraturan pemerintah atau hukum, maka persetujuan tidak lagi diperlukan. Dalam pasal ini juga menjelaskan sebagai pengecualian perolehan persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik ketika digunakan untuk kegiatan pendidikan, kelembagaan, dan organisasi secara rutin. Kemudian ketika sedang terjadi pemeriksaan dalam suatu perkara ataupun kebutuhan asesmen dalam dunia kerja, maka persetujuan menjadi pengecualian dalam asesmen, evaluasi, dan sebagainya. Kemudian, batasan dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi juga mencakup tentang kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Hal ini tercakup dalam bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Yang pertama, materi diskusi. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa penggunaan informasi data hasil pemberian layanan psikologi itu terbatas, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional saja. Kemudian, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus berusaha profesional dengan tidak mengganggu kehidupan pribadi klien, dan psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan hasil pemeriksaan psikologi sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, lingkup orang. Dalam hal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya diperbolehkan untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan layanan psikologi pada yang jelas terlibat dalam masalah ataupun kepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberitahukan data yang diperoleh dari layanan psikologi atas persetujuan klien saja. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus melindungi klien yang belum mampu memberikan persetujuan secara sukarela agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan layanan psikologi. Kemudian, menjaga kerahasiaan klien merupakan hal yang paling penting dilakukan, meskipun di antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Karenanya, sedapat mungkin tidak saling menyebutkan identitas klien untuk tetap menjaga asas kerahasiaan, dan juga berbagi informasi dibatasi ketika sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi saja. Kemudian, yang kedua, hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Hal ini mencakup pada bab 11 asesmen pasal 63 penggunaan asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi atau wawancara, observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat, mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas, baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori, dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah yang pertama, konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Dalam hal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya dapat menggunakan populasi yang sudah diberi sejak awal penelitian dan tidak memberikan subjek ganda yang membuat validitas dan reliabilitas berubah dan tidak sesuai.
psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberikan penjelasan dan rasa yakin kepada klien tentang instrumen yang digunakan, sehingga klien merasa aman dan nyaman saat melalui tahap asesmen. Kemudian, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memilih prosedur yang tepat dalam melakukan asesmen serta meningkatkan kompetensinya agar hasil tes dapat seakurat mungkin. Yang kedua, administrasi dan kategori tes administrasi asesmen psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menguasai administrasi dan kategori tes administrasi dalam asesmen psikologis karena hal tersebut adalah pedoman yang harus dipatuhi dalam melakukan asesmen. Yang ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Asesmen harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau qualified assessment psikologi. Kemudian yang keempat, qualified assessment psikologi. Asesmen psikologis harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten agar hasil dari asesmen akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mencegah asesmen psikologi oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten. Kemudian soal yang ketiga, hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan klien. Hal ini terdapat pada bab 4, hubungan antar manusia, pasal 13, sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi, atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, serta kewajiban untuk yang pertama, mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya. Yang ketiga, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Dalam hal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus melindungi klien dari hal yang menjadi akibat layanan psikologi yang diterima seperti yang sudah dijelaskan pada awal layanan psikologi serta informed consent. Yang keempat, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan. Yang keempat, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pembelian layanan tersebut. Dalam hal ini, dalam melakukan layanan psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak boleh memihak satu dengan yang lain, baik pengguna layanan maupun pihak yang terlibat dalam layanan psikologi. Yang kelima, dalam hal pemakai layanan psikologi, menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Dalam hal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus selalu mengkomunikasikan apa saja layanan psikologi yang diberikan, sehingga ketika terdapat pemberian layanan yang membuat si klien merasa dirugikan, dapat diminimalisir terjadinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.